Salam saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara pada hari ini? Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan tetap waras di dalam Tuhan. Saudara, saat ini kita masih menghadapi pandemik yang belum berakhir. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita di dalam Kristus, tidak ada yang mustahil. Kita dapat melewatinya dan kita bisa naik level. Kenapa saudara? Semakin cobaan, semakin kejadian ada di dalam kehidupan kita, itu merupakan ujian kenaikan kita untuk menjadi lebih baik lagi, kapasitas kita menjadi lebih baik lagi, karena saya dan saudara tetap percaya, tetap teguh dan yakin dan percaya bahwa Kristus Yesus Tuhan kita selalu menyertai kita di dalam setiap kegiatan kami. Oke saudara, pada hari ini saya akan membacakan renungan pada hari ini dari Filipi 4 ayat 4. Perikopnya berjudul Nasihat-nasihat terakhir. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita saat ini kalau bersukacita dalam kondisi yang baik-baik saja, kita yakin dan percaya kita dapat melewatinya. Contoh, bersukacita kita mendapat rumah baru, bersukacita kita mendapat kenaikan jabatan atau pangkat, bersukacita kita mempunyai kulkas baru, bersukacita kita mempunyai sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Tapi apakah saudara yakin dan percaya apabila saudara dihadapkan dalam situasi yang terbalik, bersukacita dalam yang tidak dapat Anda bayangkan di dalam kehidupan saat ini? Contoh, kita tetap bersukacita walaupun kita terlockdown. Kita sudah lama, hampir 3 bulan atau 4 bulan ini kita terlockdown. Karena apa? Kondisi COVID yang saat ini belum kembali normal. Kondisi orang yang biasanya usaha, yang bekerja, sekarang sudah tidak dapat bekerja. Tapi saya yakin dan percaya, saudara, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, di saat kita membutuhkan dan di saat waktu yang tepat. Oke saudara, kita membaca dari perikop ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Di sini saya akan membagikan 2 hal dari satu ayat ini, saudara. Bersukacitalah, yang satu, bersukacitalah suatu perintah dari Tuhan. Sekali lagi kukatakan, perintah dari Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini adalah perintah, saudara. Kalau kita di kantor, kita pasti akan menerima perintah dari atasan kita, saudara. Atasan kita akan menyuruh sesuatu untuk dikerjakan. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam hidup kita, bersukacita itu adalah suatu perintah. Perintah yang kita harus lakukan setiap hari, setiap saat. Walaupun hati kita sedang tidak enak, atau hati kita tidak sedang bagus menghadapi situasi masalah, tapi kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya sikap hidup bersukacita juga dapat menumbuhkan kebersamaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita wajah kita senyum bersukacita, itu membuat hati gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur dalam kehidupan kita. Yang kedua, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Ini adalah sikap hati, saudara. Kenapa saya bilang suatu sikap hati? Karena suatu sukacita kita kepada Tuhan itu merupakan hidup yang harus kita lakukan setiap hari. Kita sudah ditebus, saudara. Dari hati kita harus benar-benar bersukacita. Itu mencerminkan karakter Tuhan dalam hidup kita. Orang bisa melihat ada Kristus dalam hidup kita, sehingga orang tahu, oh, orang Kristen. Jadi, saudara, lebih baik hidup kita itu diisi dengan sesuatu yang baik. Karena kalau hidup kita di sesuatu dengan keceriaan, itu membuatkan hidup kita lebih bergairah, hidup kita lebih berseri, dibanding kita harus lesu, tidak bersemangat,
Orang akan bilang kita, loh, katanya orang Kristen, kok mukanya bersungut-sungut tiap hari dengan kondisi yang saat ini terjadi? Pesan saya, saudara, pada saat ini, tetap bersukacita walaupun apapun yang terjadi saat ini. Tetap bersandar kepada Tuhan, karena kami yakin dan kita yakin dan percaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Shalom.